Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru saya semuanya. Semoga dengan langkah kaki kita menuju majlis ta'lim, Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita, Allah pelihara kita, Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Karena sampai hari ini COVID-19 belum berhenti menghantui kita. Fakta hoax, beritanya simpang siur, sehingga kita hanya bisa memohon, kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah jaga kita. Walaupun banyak hikmah, ini angka kehamilan ya di dalam PSBB ini meningkat drastis. Ya, dulu kan jarang-jarang ketemu sama bini. Kenapa? 7 tahun lagi sekolah berubah. Nggak, Masya Allah. Semua. Nggak bisa nampung 7 tahun lagi udah antri pendaftaran di SD. Ya, itu ada salah satu hikmah. Tapi banyak juga di antara saudara-saudara kita yang di tengah pandemi COVID-19 ini yang kesulitan. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Hanya saja jarang di antara mereka yang diangkat di media. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di tengah-tengah kita. Ini persaudaraan di sebuah perkampungan itu harus diikat. Apalagi kalau yang duduk di majlis-majlis ta'lim, di majlis ilmu seperti kita ini diikat dengan sebuah persaudaraan. Gak mungkin ada di antara jemaah majlis ta'lim Al-Hidayah wafat kalau masih banyak orang-orang yang mampu di antara kita. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu manusia biasa, tapi sangat luar biasa. Bagaimana begitu banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang raja Yahudi namanya Abu Rafi. Namanya bagus, Abu Rafi. Orang yang kaya raya, orangnya kalem, mukanya bersih, orangnya berakhlak, gak pernah bikin orang. Tapi dengan uangnya ini dia punya banyak orang yang bisa dia bayar. Ketika ada penari-penari besar yang melecehkan Islam, karena jangan salah, tari besar itu dari Saudi Arabia, dari Mekah. Ketika ada penari-penari besar ini yang melecehkan Islam, yang biayai dia ngasih uang ini Abu Rafi. Ketika ada penyair menulis syair yang syairnya itu menghina Islam, melecehkan Islam, yang biayai lagi-lagi Abu Rafi. Jadi dia mainnya di belakang layar, kelihatannya kalau ada. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung. Ini Abu Rafi sudah banyak menjatuhkan korban. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kita diserang. Yang bayar itu semua siapa? Abu Rafi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, siapa yang mampu membunuh Abu Rafi? Di saat itu ada seorang pemuda pemberani, namanya Abdullah bin Atiq. Kata Abdullah bin Atiq, ya Rasulullah, untuk tugas satu ini biar saya yang laksanakan ya Rasulullah. Kata Rasul, silahkan. Dipanggil teman-temannya Abu Rafi. Begitu di tengah malam, Abu Rafi dan teman-temannya sudah sampai di depan bentengnya Abu Rafi. Abdullah bin Atiq ini dia lihat di benteng itu, dia tahu cuma ada satu pintu, dikawal sangat ketat. Kata teman-teman Abdullah bin Atiq ini, saya boleh tidur nggak? Boleh istirahat nggak? Capek? Boleh, diizinkan tidur. Tiba-tiba pintu pagar dari gedung itu, benteng Abu Rafi dibuka. Keluar banyak wanita, anak-anak. Mereka sambil berteriak. Ontanya Abu Rafi lepas.
Jadi semua yang ada di dalam benteng itu diperintahkan untuk mencari onta kesayangan. Bukan onta mahal, karena mau beli onta berapapun Abu Rafiq mampu beli, tapi onta ini adalah onta kesayangan. Begitu gemuruh keluar, Abu Rafiq melihat teman-temannya udah tidur, mau dibangunkan waktunya lama, dan ini kesempatan Abu Rafiq masuk dalam benteng itu. Akhirnya Abu Rafiq masuk dalam benteng itu, bersembunyi di dalam kandang kelenteng. Dia melihat-lihat begitu sangat luasnya. Dia melihat di mana Abu Rafiq, di mana tempatnya. Dia mendengarkan dari telinganya ada yang menyebut-nyebut nama Abu Rafiq. Akhirnya Abdullah bin Atik ini, begitu dia melihat kondisi sudah aman, lampu sudah dimatikan, di tempat tidurnya Abu Rafiq itu ada kamar-kamar pengawalnya yang masih menggunakan kunci zaman dulu, cantolan. Dikunci semua dengan Abdullah. Kemudian dia masuk di kamar Abu Rafiq. Dia langsung tebaskan pedangnya. Tapi ternyata ada satu kekurangan dari Abdullah bin Atik ini. Dia punya matanya sakit. Di zaman Rasulullah belum ada kacamata, nggak ada optik di zaman Rasulullah. Matanya rusak, ada minusnya. Begitu ditebaskan pedangnya, nggak mengenai Abu Rafiq. Abu Rafiq langsung berdiri minta tolong. Dan di saat itu Abdullah bin Atik ini merubah suaranya. Ada apa wahai Abdullah? Wahai Abu Rafiq. Kata Abu Rafiq, ada orang yang berusaha membunuhku. Didengar arah suaranya, Abdullah kembali menebaskan pedang. Di saat itu kembali berteriak Abu Rafiq, karena hanya melukai tangan Abu Rafiq, tidak membunuhnya. Dirubah lagi suaranya, ada apa wahai Abu Rafiq? Ada orang yang mau membunuhku, tolong. Abdullah acting lagi, tenang, biar saya yang jaga engkau wahai Abu Rafiq. Yang ketiga ini benar-benar dipastikan pedangnya mengenai dada Abu Rafiq sampai tulang belakangnya itu berbunyi. Begitu dia memastikan Abu Rafiq sudah meninggal dunia, Abdullah bin Atik ini keluar dari kamarnya Abu Rafiq. Begitu dia turun tangga karena buru-buru, pengawal sudah bangun, semua penduduk benteng itu pun sudah datang mengerumuni kamarnya Abu Rafiq. Karena terburu-buru dia jatuh, patah kakinya, sehingga dia keluar dari benteng itu dengan satu kaki. Sampai di depan teman-temannya berkata, ada apa kok begitu terburu-buru? Kata Abdullah bin Atik, saya sudah membunuh Abu Rafiq. Ini kabar baik, kita pulang, kita sampaikan di hadapan Rasulullah. Dia bilang, enggak, silahkan kalian pulang, saya ingin menunggu benarkah Abu Rafiq sudah wafat. Karena ditunggu sampai pagi hari. Di zaman itu orang Yahudi ketika ada raja-raja mereka yang meninggal, dia naik di menara yang tinggi, diumumkan Fulan bin Fulan telah meninggal. Begitu habis subuh ditunggu, diumumkan bahwa Abu Rafiq telah meninggal, dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui siapa orang. Baru Fulan Abdullah bin Atik di depan Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, tugas saya sudah selesai. Saya sudah membunuh orang yang kau perintahkan. Kata Rasulullah, semoga Allah membalas surga apa yang telah kau lakukan. Kata Abdullah bin Atik, ya Rasulullah, sudah saya bunuh, cuma masalahnya satu, kaki saya patah. Kata Rasul, angkat celanamu, kemudian diludahi oleh Rasulullah. Di saat itu langsung loncat Abdullah bin Atik, langsung sehat seperti semula. Itu mukjizat, salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ludahnya Rasulullah. Kalau kita jangan macam-macam, ada orang sakit langsung meludah-ludah. Karena pernah kejadian, Pak, Musailamah Al-Kadzdzab ini, Al-Kadzdzab itu bukan namanya, cuma karena tukang bohong dikasih gelar Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini, Rasul di Madinah, ada anak kecil bayi, kepalanya botak, nggak tumbuh-tumbuh rambut. Ibunya datang di hadapan Nabi, ya Rasul, ini kepala anak saya botak, kok nggak tumbuh-tumbuh rambut? Akhirnya Nabi ambil bayi itu, dikecup, kemudian diusap-usap pakai tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebat rambut di kepala anak itu. Info ini didengarkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab.
Dia tukang bohong, dia ngaku nabi, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tinggalnya di Yaman. Jadi jangan salah, Yaman itu yang melahirkan wali-wali Allah, ulama-ulama besar di saat ini. Dulu pernah ada orang yang tukang bohong di sana. Musailam al-Kadzdzab. Kata anak buahnya, wahai Musailam al-Kadzdzab, kamu ini kan Tuhan. Nabi ada di Madinah, namanya Muhammad. Dia nyentuh kepala anak yang botak, itu langsung tumbuh rambut. Ini ada anak saya, rambutnya udah subur, coba kau sentuh, pasti lebih subur. Disentuh oleh Musailamah al-Kadzdzab, rontok rambutnya dan botak saat ini. Habis. Pengen nyamai Rasulullah. Dan bukan hanya di situ, botak dari kecilnya sampai dia besar dan semua keturunan-keturunannya pun botak. Dan ini dikatakan sampai yaumil qiyamah. Makanya kalau ada keturunan-keturunan yang botak ini jangan sampai udah dipegang kepalanya sama Musailamah al-Kadzdzab. Dan dulu pernah gali sumur sahabat. Ini gali sumur asin, udah dalam masih asin ya Rasul. Biasanya kalau kami gali sumur gak asin ya Rasul. Tapi ini udah dalam banget, bahkan 2 kali lipat dari biasanya masih asin. Rasulullah mendekat diludahi sumur. Begitu diludahi oleh Rasulullah, dicoba tawar airnya. Ini sampai lagi ke Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab dia bilang, Muhammad ngeludahin sumur yang tadinya asin tawar. Ini udah tawar Musailamah al-Kadzdzab. Kalau kau ludahi mungkin makin segar. Diludahi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Itu diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu sumur lebih busuk baunya daripada bau bakar. Jadi air ludah Rasulullah SAW pengen disamai, gak bisa. Jadi Rasul itu manusia biasa tapi luar biasa. Makanya kita marah ketika ada orang yang mengatakan Rasul itu seperti anak kecil biasa, yang ingusan, yang jorok, yang kotor, gak pernah mandi. Seandainya ada jambu di zaman Rasulullah, pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencuri. Kenapa banyak orang yang marah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Khalilullah, Habibullah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kecil bersih bercahaya. Dan kita bangga menjadi umat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada Abu Qatadah. Abu Qatadah ini dalam sebuah peperangan, matanya itu terkena anak panah. Begitu terkena anak panah, bola matanya ini keluar bergelantungan, hanya ditahan oleh urat-urat bola matanya. Kata sahabat, wahai Abu Qatadah, saya ambil bola matamu, saya potong dengan pedang, jorok kelihatannya wahai Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, tunggu dulu, saya pengen dulu menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, itu dalam peperangan, datang di hadapan Nabi. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Qatadah? Nabi senyum, sahabat semua heran, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Sementara matanya Abu Qatadah pengen keluar, pengen jatuh, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Rasul senyum, dia bilang, Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ada 2 pilihan. Aku doakan dan insya Allah Allah berikan kesembuhan untukmu. Yang kedua, biarkan matamu kita potong, kita buang bola matamu, surga menjadi hadiah untukmu. Abu Qatadah saat itu masih bujangan, dia bingung. Dia lama, Abu Qatadah diam. Tiba-tiba kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, cuma masalahnya satu, saya udah janji begitu habis peperangan ini saya pulang dengan selamat, saya ingin menikahi satu wanita. Jadi ya Rasul, kau doakan supaya Allah sembuhkan mataku, dan doakan supaya aku masuk surga tanpa hisab. Ini sahabat senyum, dikasih pilihan dua-duanya diambil oleh kata. Dan Rasulullah SAW pun tersenyum dan mendoakan, mengabulkan apa yang diminta oleh Abu Qatadah. Dan di saat itu begitu Nabi memusatkan tangannya di muka Abu Qatadah, di sebuah hadis dikatakan itu muka Abu Qatadah sembuh, matanya bahkan bukan hanya matanya, darah-darah bekas percikan darah yang sudah kering di mukanya itu semuanya bersih, tidak ada bekas luka. Itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 20 menit cerita tentang Rasulullah doang. Kita tutup dengan Safinatun Najah. Ini singkat doang. Malam hari ini kita bicara tentang waktu salat. Faslun awqatus sholati khamsun. Waktu salat itu ada 5. Sebetulnya di zaman ini ketika kita bicara waktu salat itu gampang. Kenapa? Ada jam yang sudah otomatis.
Kalau misalnya kita belum pakai otomatis. Kemudian ada aplikasi. Kita handphone sekarang udah canggih semua. Aplikasi apa yang nggak bisa kita download? Makanya seorang muslim itu ada 2 aplikasi yang wajib dia download. Yang pertama aplikasi waktu sholat, yang kedua aplikasi Al-Quran. Jangan sampai kita nonton YouTube, nonton dulu, apalagi sampai download TikTok, apalagi download sesuatu hal-hal yang lain yang penuh dengan maksiat, tapi Al-Quran nggak ada di handphonenya, tapi waktu sholat nggak ada di handphonenya. Padahal kita setiap hari ada dalam perjalanan. Itu wajib di download. Tapi sekarang nonton TikTok pun udah ribet Ustaz. Karena karena banyak orang-orang soleh itu yang benar-benar menjaga pandangannya. Dia nggak pengen melihat sesuatu hal yang diharamkan. Sekarang itu walaupun isinya ceramah, iklannya nggak berjilbab. Ini kalau ulama-ulama yang benar-benar menjaga pandangannya bingung menonton menonton video di via YouTube. Harus benar-benar membeli